Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu SIM rental mobil berbasis CRUD. Perkenalkan, nama saya Safira Muliza dari Prodi Ilmu Komputer. Dan ini adalah teman-teman saya. Saya Arisna Sabitri. Saya Vivian Putri Azari. Saya Sarah Nabila. Saya Deskia Roberti. Saya Dila Safira. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu dashboard yang ada pada aplikasi SIM rental mobil berbasis web. Bisa kita lihat di dashboard ini ada yang namanya total mobil. Apa itu total mobil? Total mobil adalah jumlah mobil yang akan kita tambahkan ke data yang ada pada data mobil di menu dashboard ini. Nah, di data penyewa ini kita bisa menambahkan penyewa sebanyak 50 orang ataupun lebih. Ada juga data transaksi dan data pendapatan. Data pendapatan itu adalah data yang kita dapatkan dari pendapatan penyewa mobil yang sudah menyewa mobil di showroom kita. Nah, di dashboard ini terisi beberapa data menu, yaitu ada data mobil, ada data penyewa, ada data transaksi, ada data pengembalian, dan juga data laporan. Semua data ini menggunakan sistem CRUD, yaitu bisa diedit, dihapus, maupun diupdate. Nah, untuk data-data menunya ini nanti akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mobil. Dan di sini sudah tersedia beberapa merek mobil. Jika kalian ingin menambahkan lagi, kalian bisa klik tombol tambah mobil. Di sini saya akan buat mereknya yaitu Toyota, tipenya Fortuner, plat nomornya misal kita buat BL 2345 JK, warnanya hitam, tahun 2023, harga sewa 500, statusnya tersedia. Lalu klik simpan. Nah, jika sudah kalian simpan, maka data tersebut akan tersedia di dashboard data mobil seperti yang di sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian data penyewa. Untuk beberapa penyewa sudah tersedia di layar, dan ketika kita ingin menambahkan data penyewanya, kita tinggal klik tambah penyewa, lalu kita masukkan nama penyewanya. Contohnya ada Risa Sapitri, terus alamatnya Jaya, kita ketikkan di sini, dan nomor HP-nya misalnya 0831 dan seterusnya. Emailnya kita isi langsung, lalu simpan datanya. Setelah simpan, data penyewa akan langsung bertambah di file data penyewa. Di sini saya menjelaskan untuk data transaksi. Nah, makanya dalam menu ini disediakan tabel yang berisi penyewa, mobil, tanggal sewa, tanggal kembali, tanggal sewa, total harga, status, dan sanksi. Nah, bagi kalian yang ingin menambahkan transaksi, kalian tekan tambah transaksi. Misalnya, saya pilih nama penyewanya, Sina Sapitri, nama mobil, Toyota, dan tanggal sewa, saya pilih tanggal 1, tanggal kembali, tanggal 6. Sekarang total harga 2.500.000. Statusnya dipinjam. Nah, setelah data yang lengkap, tekan simpan transaksi. Otomatis datanya ada di tabel berikut. Ini saya akan menjelaskan tentang data pengembalian. Ini data pengembalian berfungsi untuk mengelola proses pengembalian mobil yang telah disewa oleh pelanggan. Data pengembalian memiliki beberapa tabel seperti penyewa, mobil, tanggal kembali, status, dan denda. Pada tabel ini kita bisa menambahkan pengembalian. Contohnya kita bisa memilih nama Risna Savitri dan tanggal pengembaliannya tanggal 6. Dan di sini akan kembali ke data awal. Jika pengembaliannya tepat waktu, di sini akan menjadi tepat waktu, dan jika terlambat, di sini akan menjadi terlambat 1 hari. Jika 2 hari akan membayar 100.000. Di sini saya akan menjelaskan laporan transaksi. Di sini total transaksi, total pendapatan, dan transaksi selesai. Di sini ada tabel laporan yang sudah selesai. Di sini tekan cetak, lalu kalau mau di print, kita tinggal pencet print. Nah, maka data laporan sudah bisa dicetak. Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit codingan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu codingan membuat website SIM rental mobil berbasis CRUD. Di sini bisa kita lihat ada yang namanya routers dan ada beberapa file, tapi kita fokus saja ke file web PHP. Nah, di sini ada file web PHP yang berfungsi mengatur semua rute atau URL pada aplikasi. Setiap menu seperti dashboard, data mobil, data penyewa,
data pengembalian dan laporan dihubungkan ke controller melalui file ini. Saya menggunakan route researcher agar Laravel otomatis membuat fungsi CRUD, sehingga penulisan kode menjadi lebih singkat. Yang kedua ada app model mobil PHP. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa model, yaitu mobil PHP, pengembalian PHP, penyewa PHP, transaksi PHP, dan user PHP. Nah, ini adalah model mobil PHP. Kode ini adalah model mobil, model yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan tabel mobil di database. Pada bagian field label ini, saya menentukan kolom yang boleh diisi, seperti nama mobil, merek, tahun, harga sewa, status, dan plat nomor serta warna. Model ini juga dapat digunakan untuk membuat relasi dengan tabel transaksi. Selanjutnya ada app model penyewa ini. Nah, model penyewa ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan tabel penyewa. Semua data penyewa seperti nama, alamat, nomor HP, dan nomor KTP disimpan melalui model ini. Nah, yang ketiga ada app model penyewa. Model penyewa ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan tabel penyewa. Semua data penyewa seperti nama, alamat, telepon, dan email disimpan melalui model ini. Keempat ada transaksi. Nah, pada transaksi ini modelnya berfungsi untuk mengelola data penyewaan. Di dalamnya terdapat relasi ke tabel penyewa dan mobil menggunakan belong to. Ini dia, belong to. Jadi, setiap transaksi akan mengetahui siapa penyewanya dan mobil apa yang dia sewa. Yang kelima, ada models pengembalian PHP. Nah, pada model pengembalian PHP ini digunakan untuk menyimpan data saat mobil dikembalikan. Data yang disimpan meliputi tanggal kembali, jumlah hari keterlambatan, dan besarnya denda. Yang keenam, ada controller. Nah, pada bagian controller ini juga terdapat beberapa file, yaitu dashboard controller, laporan controller, mobil controller, pengembalian, dan lain sebagainya. Controller ini mengatur seluruh proses pada menu data, contohnya pada method function index. Itu untuk menampilkan data. Sedangkan create, function create ini, itu untuk membuka from tambah. Sedangkan pada store function store ini, itu digunakan untuk menyimpan data baru. Pada bagian edit atau create, itu digunakan untuk membuka from edit. Dan yang terakhir ada update. Nah, update ini untuk memperbarui data. Yang kedelapan, itu ada controller transaksi. Nah, ini dia. Controller transaksi ini mengatur proses penyewa mobil saat pengguna memilih penyewa dan mobil. Sistem menghitung lama sewa, total bayar, lalu menyimpan transaksi ke database. Controller ini juga mengubah status mobil menjadi dipinjam. Yang kesembilan, ada yang namanya pengembalian controller. Nah, pada pengembalian controller ini digunakan saat mobil dikembalikan. Sistem menghitung apakah menjadi keterlambatan. Jika terlambat, denda akan menghitung secara otomatis sesuai jumlah hari keterlambatan. Setelah itu, status mobilnya diubah menjadi tersedia agar dapat disewakan kembali. Yang ke-10 ada dashboard. Nah, dashboard ini ada pada bagian view. Mari kita lihat ya. View. Dashboard. Nah, ini adalah dashboard PHP. File ini itu untuk yang ke-10 ada dashboard PHP. File ini merupakan tampilan dashboard setelah pengguna berhasil login. Dashboard berisi menu utama untuk mengakses data mobil, data penyewa, data transaksi, data pengembalian, dan data laporan. Seperti pada contoh berikut ini. Nah, selanjutnya ada view mobil. Nah, pada view mobil ini, folder ini berisi tampilan menu data mobil seperti daftar mobil, from tambah mobil, dan from edit mobil. Nah, ini adalah untuk data mobil, ini untuk mengedit mobil, dan ini untuk tambah atau menghapus data mobil. Ke-12 ada resource view penyewa. Nah, pada bagian ini sama juga fungsinya dengan view mobil tadi. Nah, fungsi yang di view ini sama semua, yaitu untuk mengedit, menambah, dan membuat daftar seperti daftar mobil, daftar penyewa, daftar transaksi, daftar pengembalian, dan daftar laporan. Bisa kita lihat filenya yang sudah ditampilkan pada layar. Hanya itu yang bisa saya jelaskan.
Dan ini adalah hasil dari codingan yang telah kami buat. Ini adalah bagian data mobil. Ada juga data penyewa, data transaksi, data pengembalian, serta data laporan. Cukup sekian codingan yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat bagi yang sudah menonton.